Jadi sekarang kita udah punya semua parameter yang diperlukan untuk menginput beban gempa di SAP 2000. Sekarang kita masuk lagi ke SAP 2000-nya. Lalu kita buka gemboknya, unlock model, kita masukin define, load pattern dulu. Jadi kita olah dulu yang beban gempa statis, karena persyaratan respons spektrum itu adalah gaya gesernya di SNI 1726 2012 itu gaya geser dasarnya minimum 85% dari gaya geser dasar beban gempa statis. Kita coba statis X yang dari National Earthquake Hazard, kita modify. Di sini kita masukin nih parameter-parameternya ya. Seismic group 1. Jadi di sini seismic coefficient. Nah, ini sesuai yang kita tadi dapatkan SS, S1, FA sama FV. Jadi SS-nya tadi kita masukin SS-nya 0,774. 0,774. S1-nya SS-nya 2,205. 1. Yang tadi ya, FA sama FI-nya 1 sama 1, faktor modifikasi responnya 8, terus waktu getar alami bangunannya tadi adalah 0,18 detik. Jadi kita udah punya beban gempa statis arah X dari National Earthquake Hazard. Terus berikutnya yang mengacu ke UBC, ini cuma buat perbandingan aja. UBC kita modify. Jadi kita di sini T-nya tadi sama 0,18, ini buat membandingin aja. CA sama CV-nya tadi CA-nya 0,529, 0,529, CV-nya adalah 1,323. Faktor reduksinya 8, importance faktornya 1. Udah sama ya, kita klik OK. Jadi semua parameter beban gempa udah kita masukin untuk beban gempa statis. Sekarang kita mau nyari faktor skala untuk beban respons spektrum. Ya kan? Jadi kan di sini kan beban respons spektrum tadi function beban gempanya udah kita masukin. Cuma skala faktornya masih satu. Kita mau nyari nih skala faktornya itu sebenarnya berapa. Caranya kita run dulu. Kita run modelnya dengan beban gempa statis yang udah kita masukin tadi parameter-parameter. Nah, setelah kita run, jadi kita display base reaction. Caranya display show tabel structure output, ganti jadi base reaction untuk tadi date RSX, statis X, static X, dua-duanya. Oke. Nah, jadi di sini kita udah mendapatkan parameter base reaction. Ini ada beda, cara bacanya adalah ini base reaction untuk load case date, ini respons spektrum X. Kalau dilihat di sini kan angkanya ini masih 1, sekian. Ini masih salah, ini harus dikoreksi. Karena minimum adalah 85% dari ini atau ini. Cuman ini angkanya kenapa beda ya? Ini harusnya angkanya sama. Dan periksa lagi. Kita buka lagi yang salah. Dan
Udah kok ya, udah. Oke, nanti sama satu lagi kita bandingin manual. Manual display show tabel. Jadi tadi kita udah dapat base reaction untuk arah statik arah X untuk dari dua peraturan sama berat sendirinya. Nah, display show tabel. Ini tadi yang kita klik OK. Kita mau cari tahu sebenarnya berapa sih base reaction-nya kalau dihitung manual. Caranya, nah ini kan adalah berat si bangunan. Nah, ini berat bangunan. Kita masuk ke Excel-nya, kita olah Excel-nya. Jadi kita punya berat bangunan I berat bangunan tuh WT tadi ya, WT berat bangunan WT sama kita mau nyari C-nya. Nah, jadi C itu adalah rumusnya CV per T. Sini sama dengan 0,18. Berarti CV-nya tadi adalah 1,323. Sama 1,323 dibagi C-nya, WT-nya sama dengan ini, R-nya 8, I-nya 1. Jadi geser dasarnya adalah sama dengan lihat rumusnya di SNI ya, C dikalikan I dikalikan berat bangunan bagi R. C-nya itu sama dengan C-nya. Coba kita lihat di SNI-nya. Saya agak ragu nih, C-nya salah nih. SNI-nya SNI 176. Sampai sini ada yang ditanyain nggak teman-teman? Cukup jelas atau bingung? Ada yang ditanyain nggak? Nanti teman-teman kalau misalnya nyoba di rumah terus ada error gitu ya sama SAP 2000-nya, boleh inbox ke belajar teknik sipil gratis, nanti kan saya coba bantu. Ada beberapa kemarin yang udah coba bertanya. Jadi kita lihat di SNI-nya. Jadi di sini ada V1 sama dengan C1 kali I kali WT per R. C1 adalah nilai respons gempa dari gambar 2. Kita cari gambar 2-nya. Oke. Itu sama dengan nilai atasnya, ya kan, nilai atasnya dibagi T.
dibagi T. Ini kapan sih ya ini 0,20 kan 0,5. Skornya udah benar nih. Kita masuk lagi ke Excel-nya. Jadi C sama dengan CV yang ini dibagi T. Stop share, kita masuk lagi ke Excel-nya. CV-nya tadi adalah 1,323 sama dengan 1,323 dibagi waktu putaran anginnya. Nah, jadi sebenarnya kalau di sini kan 9.000 ya. 9.000. Jadi sebenarnya waktu C sama dengan C kali I kali berat ya kan dibagi R. Benar rumusnya. Jadi sebenarnya gaya geser dasarnya itu seharusnya angkanya adalah ini 9.000 9.349,2. Berarti ini angkanya salah. Terus di SNI kita harus mensyaratkan 85%, 0,85. Jadi gaya geser dasarnya itu harusnya 7946 kg. Nah, jadi faktor skalanya adalah ini. Gaya geser yang 85% dibagi gaya geser yang terjadi akibat respons spektrum. Jadi faktor skalanya adalah 6,972. 6,972. Terus kita masukkan di jadi bolak-balik di sub 2000-nya. Bang, masih bingung waktu lihat katanya kok ada tiba-tiba satu aja sebenarnya boleh. Jadi yang kita pakai itu sebenarnya adalah respons spektrum yang statis tadi. Kita cuman mencoba nyari perbandingan karena kan gini, untuk mencari skala di respons spektrum kita masuk ya. Jadi ini kan define load case di respons spektrum X. Nah, ini kan ada scale faktornya. Nah, scale faktor ini harus diisi. Angkanya dari mana? Yaitu angkanya adalah base share reaction, 85% base share reaction-nya dibagi base share reaction respons spektrumnya. Nah, base share reaction statiknya itu tadi kita nyoba pakai otomatis dari sub, cuman ternyata angkanya salah, berbeda sama hitung manual. Jadi kita pakai yang hitung manual. Pas dihitung manual kita ketemu faktor skalanya ada 6,972 atau kita bulat menjadi 6,98. Ini kita masukin nih hanya 6,98. Sebenarnya beban gempa yang tadi itu untuk nyari angka ini sih. Kita klik OK. Coba lagi. Lalu berikutnya kita run ulang. Ini nggak usah di run dulu deh. Kita run. Kita periksa. Udah kita run kan. Lalu kita display show table. Structure output, load case-nya. Nah, di sini kita bisa lihat base share reaksinya ini kan 0 arah F, arah Z. Jadi kita cuma punya arah X 7955, di mana tadi nilainya 85% yang kita hitung manual tadi di Excel itu angkanya adalah ini. Base share reaction-nya itu 7946, 7955 kan berarti lebih besar. Jadi
gaya geser dasar terjadi akibat beban respons spektrum sudah lebih besar dari 85% kalau gaya gesernya statis atau kita hitung manual. Ini kan gaya geser dasar. Nah, ini kalau geser dasar hitung manual. Harusnya gaya geser dasarnya 9.349 kilo. Cuman karena dia respons spektrum, dia boleh direduksi, tapi minimal harus lebih besar dari 85% dari ini. Jadi minimal 7946 kalau secara manual. Nah, faktor skalanya tadi kita bandingin aja nih, 7946 dibagi gaya gesernya pada saat dia ini. Kita hide dulu deh. Sehingga ketemu faktor skalanya 6,9. Terus 6,9 kita masukkan di sub 2000. Di faktor skala yang ini, define load case, respons spektrum. Nah, faktor skala 6,98 ini menghasilkan beban gempa dengan gaya geser dasar tadi 7955. Nah, jadi sampai sini kita bisa bilang bahwa beban gempanya itu udah benar gitu loh. Udah benar, sudah sesuai sama SNI. Udah selesai. Jadi sekarang kita sudah punya bangunan di daerah Palu, tanah lunak, yang sudah dibebanin dengan beban gempa dengan benar. Tinggal dikalikan kombinasi lain-lainnya untuk desain tulangannya, baloknya, dan tapnya. Mungkin untuk pengaplikasian beban gempa ternyata lama juga ya. Segitu aja, ada yang ditanyain nggak? Nah, ini cara cari tahu beban gempanya udah benar itu pertama, agar tahu beban gempanya udah benar atau belum. Pertama adalah gaya geser dasar tadi ya, yang di display, show tabel, analysis result, structure output, base reaction. Nah, reaction pada saat respons spektrum kita lihat. Nah, di sini kan gaya geser dasarnya harus nih, kalau di dan share dan masuk ke Excel. Nah, kalau ngeliat ke sini kan gaya geser dasarnya itu ini yang dihitung sama sub. Dihitung sama sub 2000, gaya geser dasarnya 7955, yang kita hitung manual 7946. Jadi ini udah kita bilang bahwa beban gempanya udah benar. Satu itu. Nah, angka ini dibandingkan sama angka yang hijau ini. Itu terutama sih. Yang kedua adalah bentuk dari gaya dalam yang terjadi di sub 2000-nya. Jadi kan tadi kan gayanya arah X ya, arah X ke sana. Gayanya arah X. Kita lihat sekarang momen yang terjadinya akibat beban gempa. Udah benar apa belum? Trace X. Nah, seperti ini. Jadi bentuk diagramnya itu bentuk diagramnya itu kalau beban udah respons spektrum, warnanya udah nggak merah sama kuning lagi, ya udah biru karena gayanya bolak-balik.
kayak gitu sih mungkin. Terus sini. Ya, ini sebenarnya ada tidak nol ya baloknya menerima beban gempa juga, ya kan, kayak gitu. Setahu saya ada cuman dua caranya itu, ngecek dari apa namanya, gaya-gaya dalam yang terjadi sama dari terutama Bayesian reaction-nya sih. Kalau Bayesian reaction-nya udah benar, udah 80%, 85% input beban gempanya udah benar. Mungkin itu dari saya. Ada lagi nggak yang ditanyain? Kalau Mbak Adel udah kuliah atau udah kerja, ada yang ditanyain? Oke, kalau nggak ada, mungkin pertemuan. Oh, temennya Valdo. Oke. Kalau lengkapnya harus arah X, arah Y. Iya benar. Jadi, eh, untuk beban gempa itu kalau di SNI itu dia untuk satu arah X itu harus mempertimbangkan 30, nanti di beban kombinasinya aja sih. Jadi harus ada arah X sama arah Y, nilainya sama kayak gitu. Cuma nanti di beban kombinasinya harus 100% arah X tambah 30% arah Y, dan 100% arah Y dan 30% arah X. Mungkin gitu aja. Itu harus dibaca di SNI mas, yang arah X arah Y-nya itu gampang kok. Kita lihat di SNI coba ya. Share. Coba kita cari. Kalau beban gempa statik ekuivalen itu ya tadi, cara masukinnya beda lagi. Biasanya itu kalau kita pakai model dua dimensi, kalau udah model tiga dimensi, kalau pakai beban statik ekuivalen itu lebih susah menginputnya karena kita harus menginput satu-satu per lantai. Jadi kita harus memasukkan gaya geser per lantai. Misalnya ada 10 lantai, berarti lantai 1, lantai 2, lantai 3 kita cari tahu tuh gaya horizontal yang terjadinya berapa. Itu harus dihitung manual kayak gitu. Dan cenderungnya sih kalau bangunannya udah tidak beraturan itu lebih susah lagi, apa namanya, pakai beban statik ekuivalen. Kecenderungannya lebih salah. Jadi kita lebih mudah menggunakan beban dinamik dan apa namanya, analisanya lebih valid lah, lebih benar gitu. 30% pembebanan gempa halaman 27. Coba kita cari ya. Pembebanan gempa. Jadi eh, jadi untuk beban arah X-nya, misalnya ini disebutkan untuk mensimulasikan arah pengaruh gempa rencana yang sembarang terhadap struktur gedung, pengaruh pembebanan gempa dalam arah utama yang ditentukan menurut pasal 581 harus dianggap efektif 100% dan harus dianggap terjadi bersamaan. Nah ini harus dianggap terjadi bersamaan dengan pembebanan gempa arah tegak lurusnya. Jadi kan kalau terjadi arah X berarti di arahnya juga terjadi pada tegak lurus arah utama, tapi efektivitasnya hanya 30% saja. Jadi kayak ketika terjadi beban gempa arah X, itu sebenarnya kita harus nambahin beban gempa arah Y juga, tapi kita kali faktor 0,3-nya. Begitu juga kalau kita ngasih gempa arah Y, kita harus ngasih beban gempa arah X, tapi cuma 30% aja, di load case yang berbeda. Kayak gitu mungkin untuk pertemuan kali ini. Kalau gempa cukup ya.
Jadi kalau ngemodelin terus ada yang ditanyain nggak apa-apa, eh, di chat ke belajar teknik sipil gratis, nanti saya akan coba bantu jawab. Karena udah ada dua orang sih yang nanya. Ya, ini sama Bang Faldo juga. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat sore dan sehat-sehat semuanya.